Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi dalam Sion News. Kami akan menginformasikan kegiatan gereja dalam satu pekan ke depan. Kami mengajak seluruh jemaat untuk dapat bergabung dalam doa malam yang dilaksanakan di rumah masing-masing setiap hari dari pukul 9 hingga 10 malam. Berikut pokok doa yang akan didoakan. Ibadah pemuda dilaksanakan secara online melalui YouTube channel GPGBI setiap hari Sabtu jam 4 sore. Ibadah anak dilaksanakan secara online melalui YouTube channel GPGBI setiap hari Minggu jam 7 pagi. Setelah beberapa bulan kita beribadah secara online, kini GBI Jemaat Sion Banjarbaru menyambut kembali jemaat untuk dapat beribadah secara langsung atau tatap muka, akan tetapi dengan jumlah jemaat yang terbatas. GBI Jemaat Sion Banjarbaru telah mempersiapkan prosedur baru untuk diberlakukan selama masa new normal. Dimohon untuk jemaat yang akan berhadir di ibadah raya agar dapat mendaftarkan diri ke sekretariat melalui WhatsApp Saudari Vina pada nomor di bawah ini. Pendaftaran akan dibuka mulai dari hari Senin hingga Jumat jam 7 malam. Patuhi protokol kesehatan selama mengikuti ibadah raya secara langsung atau tatap muka, yaitu Demikian Sion News edisi 16 Agustus 2020. Sesaat lagi Anda akan bergabung bersama kami dalam ibadah raya GBI Jemaat Sion Banjarbaru. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah dalam roh dan kebenaran dimanapun Anda berada. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat online yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Saya percaya walaupun apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita masih di dalam penyertaan-Nya Tuhan. Amin, saudara. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Tidak henti-hentinya mulut dan bibir kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kasih, anugerah, kemurahan, kebaikan, berkat-berkat yang tercurah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kini kami akan menyembah Engkau Tuhan. Saya mau datang Tuhan menyenangkan hati-Mu lewat pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Mari urapi setiap kami Tuhan. Jadikan kami boleh menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau mulai Tuhan kebaktian kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan serta Juru Selamat kami semua. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau bernyanyi bagi Engkau Tuhan. Kami mau bermazmur bagi-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak terima pujian kami Tuhan. Engkau pusat pujian kami Tuhan pagi hari ini. Haleluya, Yesus Tuhan. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku,
Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Amin Yesus. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ini pujian kami Tuhan. Katakan sama-sama. Aku hendak bernyanyi bagimu Selama kami hidup Tuhan, selama ku hidup. ya Allah kami, Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. amin Tuhan. Haleluya Yesus. Selagi ku ada. Oh, inilah yang ku renungkan. Oh, Setiap waktu nyanyian kami Tuhan, pujian kami Tuhan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ini pengagungan kami Tuhan kepadamu, katakan sama-sama. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Aku hendak bernyanyi bagimu Yes, amin Tuhan. selama ku hidup. Ya Allah kami, oh, Aku hendak bermazmur bagimu katakan selagi kami ada Tuhan. selagi ku ada. Inilah yang Ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan. nyanyian pujian dan pengagungan Oh, kepadamu. biarlah manis Tuhan kau dengar, manis, manis kau dengar Tuhan. Katakan dan hati kami Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. mari gereja Tuhan katakan pujian ini sekali lagi. Inilah yang Setiap waktu, nyanyian pujian dan nyanyian pengagungan
kami dan hatiku bersuka padamu. Katakan dan hati kami Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hati kami sama katakan karena Tuhan kadamu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Amin. Katakan layaklah segala bangsa. Mari sujud Tuhan. Sujud kepadamu. Sebab Kaulah Allah yang kudus Tuhan. Layak disembah, layak disembah. Angkat pujian ini, katakan layaklah, layaklah segala bangsa. Sujud, sujud Tuhan kepadamu. Sebab Kaulah Tuhan, Allah yang kudus. Katakan layak disembah, layak disembah. Katakan layak disembah, layak disembah. Sekali lagi gereja Tuhan, katakan hanya Dia yang layak, layak disembah. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Sembah Tuhan, hanya Dia yang layak. Namanya Yesus, Juru Selamat kita, Juru Selamat umat manusia. Angkat hatimu, angkat suaramu, mari sembah Dia. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab kasih setia Tuhan tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Kami datang kepada kami umat-Mu Tuhan, menaikkan pujian syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Oh, seperti rusa rindu aliran sungai-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami, haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang baik pada kami, hanya Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, syukur, syukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Kau memberkati setiap kami Tuhan. Pagi hari ini juga kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berkati kami, urapi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Shalom, saudara sekalian sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari pagi ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk segala kebaikan yang Kau berikan bagi kami hari ini, karena kami bisa mendengarkan firman-Mu. Kami masih diberi kesempatan untuk senantiasa menikmati kebaikan daripada Engkau. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau berfirman kepada setiap hati kami, kepada setiap telinga yang mendengarkannya.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan membuka Alkitab kita pada pagi hari ini. Kita membuka dari kitab Matius pasal yang ke-25 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Di sana perikopnya adalah gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Pada waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun waktu dan saatnya." Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat di sini bagaimana Tuhan Yesus mengumpamakan kerajaan surga itu seperti dalam acara perjamuan kawin. Saudara, berdasarkan Yesus mengambilkan perumpamaan ini, mengambil kebiasaan orang-orang yang ada pada saat itu. Karena setiap diadakan pesta pernikahan, pasti ada para pendamping pengantin perempuan untuk melakukan prosesi penyambutan mempelai laki-laki. Nah, pada saat ini dan biasanya pada umumnya mereka melakukan pernikahan itu adalah pada waktu malam. Nah, karena pada waktu itu di sana belum adanya lampu penerangan listrik atau yang lain, maka mereka menggunakan pelita. Dan pelita itu memakai minyak, biasanya di sana adalah minyak zaitun. Nah, namun kita melihat di sana bahwa ketika 10 orang gadis ini berjajar menanti kedatangan mempelai pria, tapi ternyata mempelai itu tidak datang tepat pada waktu yang dijanjikan atau disepakati. Sehingga dikatakan mereka lama menanti sampai tertidur. Nah, meskipun mereka tertidur, ternyata pelita mereka itu tidak dipadamkan. Karena waktu malam kalau dipadamkan pasti gelap. Jadi pelita itu tetap menyala. Nah, kita melihat di sana, namun ketika ada suara mengatakan songsonglah bahwa mempelai pria datang, semua orang bergegas, bangun. Nah, sebelum mempelai itu tiba, ternyata 5 orang gadis ini yang dikategorikan tadi bodoh, mereka memiliki minyak hanya sedikit. Kira-kira kalau mempelai itu datang ke situ nggak sampai padam, karena mempelai itu belum kelihatan. Hanya orang menyuarakan bahwa songsonglah dia, mempelai segera datang. Mereka dengan memohon-mohon meminta bantuan dari yang bijaksana, tetapi yang bijaksana menyarankan mereka untuk pergi membeli. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya Alkitab atau firman Tuhan tidak pernah
mencela atau menghina orang-orang yang bodoh. Kenapa? Karena di hadapan Tuhan semua manusia itu sama. Di hadapan Tuhan menciptakan semua manusia ini, tidak ada yang bodoh, tidak ada yang cerdas. Semuanya sama, hanya di hadapan Tuhan bahwa manusia itu juga memiliki kekurangan, itu semuanya berdosa. Tetapi kita di sini juga melihat bahwa di Alkitab pun tidak ada mengatakan bahwa Tuhan memberikan, atau Alkitab menulis bahwa memberikan penghormatan, memberikan sanjungan kepada orang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang dimaksud dengan yang bodoh dan yang bijaksana ini bukan berarti dia bodoh inteleknya atau SQ-nya atau IQ-nya, tetapi yang dikategorikan bodoh di sini ada referensinya seperti di Matius pasal yang ke-7 tentang orang yang membangun rumah. Nah, bodoh di sini adalah orang yang tidak mau mendengar nasihat. Bodoh di sini artinya orang yang tidak mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yang dikategorikan bodoh, 5 gadis bodoh ini adalah orang-orang yang tidak mau dengar-dengaran kepada nasihat-nasihat orang, kepada teguran-teguran orang untuk memiliki kepribadian atau untuk memiliki karakter yang lebih baik. Dia tidak mau dikoreksi. Orang yang tidak mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mereka acuh tak acuh. Kalau ditegur tentang dosa mereka, mereka mengatakan Tuhan itu Maha Kasih. Pada suatu saat nanti kami akan bertobat sebelum Tuhan datang atau sebelum kami mati. Itu pikiran mereka. Mereka menggampangkan, menyepelekan tentang kebenaran firman Tuhan. Sehingga dikategorikan adalah mereka orang-orang yang bodoh. Kemudian kita lihat di sana bahwa orang-orang yang bijaksana, gadis-gadis yang bijaksana ini adalah para gadis atau orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan baik dalam kehidupannya sehari-hari. Meskipun mereka sama-sama adalah orang-orang yang diperkenankan untuk mengikuti prosesi tersebut, namun orang-orang atau gadis-gadis yang bodoh ini mereka tidak peduli apakah nanti mereka kurang minyak, apakah nanti kemungkinan mempelai itu lambat datang, mereka tidak memperhatikan. Ketika dipersilakan untuk menjadi peserta atau ikut di dalam prosesi tersebut, mereka begitu senang dan mereka lupa mempersiapkan diri sebaik mungkin. Sehingga apa yang terjadi? Mereka ketinggalan, tidak bisa mengikuti pesta pernikahan tersebut. Mereka mengabaikan tentang nasihat-nasihat Tuhan. Bukan mereka tidak tahu tentang Tuhan itu Maha Kasih, bukan mereka tidak merasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan, mereka sangat merasakan, tetapi mereka mengabaikannya, menyepelekannya, tidak sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, tidak sungguh-sungguh hidup melakukan firman Tuhan tersebut, sehingga mereka kadangkala terbuai oleh kebiasaan dunia ini, oleh pergaulan mereka, sehingga mereka seringkali mengabaikan firman Tuhan, lebih mendahulukan mungkin kepentingan sendiri atau pergaulan-pergaulan yang dunia ini tawarkan. Karena mereka berpikir ketika kita jatuh dalam dosa, Tuhan Maha Kasih, ketika kita bertobat Tuhan pasti mengampuni. Itu pikiran mereka, mereka menyepelekan. Sedangkan mereka dan semua orang pun tidak akan pernah tahu kapan Tuhan datang dan kapan Tuhan memanggil setiap orang kembali kepadanya. Nah, karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa orang yang bijaksana, dia tidak memikirkan apakah nanti mempelai lambat datang, dia juga tidak tahu. Apakah mempelai itu akan segera datang, dia juga tidak tahu. Tetapi dia bisa menyiapkan segala sesuatu karena dia bijaksana. Tidak ada salahnya mereka berpikir kalau kita bawa minyak lebih. Kalaupun nanti mempelainya cepat datang, tidak masalah, minyak kita bawa pulang. Tapi kalau mempelai itu lambat datangnya, kita punya persediaan. Sehingga kita bisa melihat atau melakukan tugas kita dan ikut serta nanti masuk ke dalam perjamuan pesta. Tidak ketinggalan. Nah, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti dalam Matius pasal 7 ayat 24 dan seterusnya dikatakan bahwa orang bijak dia membangun rumah di atas batu karang.
Artinya apa? Dia sungguh-sungguh bisa memperhitungkan kualitas bangunan rumahnya. Sehingga nanti ketika banjir datang, ketika hujan lebat datang, rumahnya tetap kokoh. Dia bijak. Nah demikian juga dengan perumpamaan gadis yang bijak ini. Dia mempersiapkan diri sebaik mungkin. Ketika nanti mempelai lambat datang, gak masalah. Ataupun dia cepat datang, juga tidak masalah. Karena mereka semuanya sudah mempersiapkan sedemikian rupa. Sehingga apapun terjadi, mereka sudah siap menghadapinya. Mereka selalu berjaga-jaga. Meskipun mereka tidur semua, tapi ketika orang mengatakan songsonglah mempelai datang, mereka langsung bangun, mengisi lagi minyak mereka. Jadi mereka tidak mengalami kendala atau masalah dalam hidup mereka. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hidup kita di dunia ini, bisa saja kita sama-sama dengan teman pergi ke gereja, berdoa bersama, bersekutu bersama. Tetapi kita tidak tahu bagaimana sikap hati satu dengan yang lain. Bisa saja kita selalu sering berdoa, selalu sering pergi ke gereja bersama. Tetapi pada suatu saat ketika Tuhan datang, Tuhan bilang sama saudara kita atau teman kita tadi, Tuhan tidak mengenal. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan, atau kita, Tuhan bilang tidak mengenal kita ketika dia datang. Kenapa? Karena perbuatan kita seringkali bertentangan dengan kehendak Tuhan. Mungkin karena pergaulan kita pikir, sekali-sekali kita melakukan ini, kan Tuhan makasih. Besok-besok kita minta pengampunan. Tetapi kita tidak tahu ketika kita melakukan suatu kesalahan atau berbuat dosa, tiba-tiba Tuhan datang atau tiba-tiba Tuhan memanggil kita sehingga kita tidak punya waktu atau kesempatan untuk merubah sikap kita atau meminta ampun dari Tuhan, atau kita tidak punya kesempatan untuk bertobat. Karena itu perumpamaan ini mengajar kepada saya dan saudara untuk setiap saat kita selalu berjaga-jaga. Masa kini bukan hanya kita berjaga-jaga untuk menanti kedatangan Tuhan, tetapi kita juga berjaga-jaga dalam kehidupan kita di masa sekarang ini. Apa yang harus kita jaga? Bukan berarti berjaga Tuhan akan datang, bukan itu saja. Tapi kita berjaga-jaga, kapan Tuhan memanggil kita juga tidak tahu. Tetapi kita selalu berjaga-jaga. Yang kita harus jaga adalah bagaimana kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Supaya apa? Sebelum kita menikmati surga yang sesungguhnya, di dunia ini kita bisa menikmati suasana surga. Suasana surga itu adalah keadaan atau rasa seperti di surga. Firman Tuhan mengatakan bahwa di dunia ini kita merasakan suasana surga. Yaitu ada damai sejahtera, sukacita, hidup berkecukupan bahkan berkelimpahan. Hidup bersama dengan Kristus. Karena firman Tuhan mengatakan Kristus ada dalam kita, kita dalam Kristus. Sehingga kita boleh menikmati suasana surga tersebut. Nah, kita menginginkan suasana tersebut, tapi kalau kita tidak bijaksana, bisa-bisa ada dari luar memberikan kita gosip yang negatif tentang keluarga kita. Hati kita panas, marah. Mungkin yang punya keluarga, suami istri, terus mungkin media sosial dipakai bahwa mengirimkan foto-foto, padahal mungkin editan atau foto itu tidak seperti yang sebenarnya, sehingga membuat rumah tangga kehilangan damai sejahtera. Mungkin satu dengan yang lain saling marah-marah, bahkan berkepanjangan. Satu karena marah, karena jengkel, dia pergi ke tempat-tempat hiburan, sehingga membuat dia semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Awalnya dia begitu siap, awalnya begitu setia kepada Tuhan, tetapi karena hal yang demikian membuat dia tergolong nanti menjadi kelompok gadis-gadis yang bodoh. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita di masa sekarang ini, kita memang harus waspada, harus hati-hati, dan harus memiliki hati yang bijaksana dalam kehidupan kita. Banyak kesusahan, banyak kesulitan yang harus kita hadapi. Tapi ketika kita memiliki hati yang bijaksana, kita punya keuangan, kita bisa mengelola dengan baik. Rumah tangga kita bisa jaga dengan baik. Kita bisa nantiasa memanage kesejahteraan atau keadaan rumah tangga kita masing-masing, sehingga suasana surga itu tetap kita rasakan. Ketika nanti Tuhan datang, kita akan merasakan bagaimana surga itu sebenarnya. Tapi sebelumnya di dunia kita merasakan suasana surga tersebut. Nah, karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus benar-benar bisa menjaga,
memiliki hati yang bijaksana. Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang akan kita buat, apapun yang akan kita katakan, kita harus memikirkan, apakah ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Apakah ini benar yang saya lakukan atau tidak? Apakah keputusan yang saya buat ini baik atau tidak? Kita memiliki hati yang bijaksana. Dari mana kita bisa dapat? Adalah ketika kita memiliki hubungan yang baik, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan dalam Roh Kudus memberi kita hati yang bisa mempertimbangkan, menimbang apakah ini bisa kita lakukan, apakah itu bisa kita buat, apakah keputusan kita baik, apakah keputusan kita itu salah. Ketika kita memiliki hubungan yang baik, hubungan yang akrab, hubungan yang intim dengan Tuhan, maka kita akan tahu apa yang harus kita lakukan dalam situasi sesulit apapun. Karena kita memiliki hati yang bijaksana. Kemudian yang lainnya kita lihat yang ketiga, kenapa Tuhan Yesus memakai perumpamaan ini dengan gadis-gadis? Karena gadis itu pada umumnya adalah, di sini adalah para perawan. Perawan ini atau gadis ini dianggap dia masih suci, masih orisinil, masih murni. Jadi Tuhan Yesus menginginkan saya dan saudara, orang-orang percaya sebagai gerejanya, Kristus adalah mempelai prianya, kita adalah mempelai wanitanya. Dia menginginkan untuk kita itu benar-benar suci, hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan. Bukan suci dalam arti yang sempit khusus untuk kaum wanita, bukan. Tapi suci atau kekudusan ini adalah sikap hidup, karakter hidup kita adalah benar-benar berkenan kepada Tuhan. Tidak dicemari oleh pergaulan kita di dunia ini. Tidak dicemari oleh pikiran-pikiran yang kotor. Tidak dicemari oleh hati yang iri, dengki, benci kepada siapapun. Tapi benar-benar bersih sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Itulah kenapa Tuhan mengatakan memberikan perumpamaan ini memakai istilah gadis-gadis. Kenapa? Karena dia menginginkan kehidupan gerejanya, kehidupan yang kudus. Sehingga ketika dia datang, dia menjumpai para gadis-gadisnya, orang-orang kudusnya siap untuk dijemput. Karena itu saudara sekalian, kita yang dikasih oleh Tuhan sebagai gereja Tuhan, kita harus mempersiapkan diri kita sebaik mungkin untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk hidup betul-betul menjaga kekudusan hati, pikiran kita, menjaga kekudusan sikap, tingkah laku dan perkataan kita dimanapun kita berada. Di situasi atau keadaan apapun yang sedang kita alami, tapi kita harus memiliki sikap yang baik. Hati yang bijaksana, menjaga harga diri, menjaga kewibawaan kita, menjaga kerohanian kita, menjaga kekudusan hidup kita lewat tingkah laku, perbuatan, tutur kata kita. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita belajar bahwa hidup di dunia yang serba sulit, serba susah, banyak hal-hal yang menakutkan, banyak kabar-kabar yang membuat kita kecut hatinya, membuat kita menjadi tawar. Tapi satu hal, ketika kita memiliki hati yang bijaksana, kita senantiasa siap menghadapi keadaan apapun. Kenapa? Karena Tuhan memberi kita hikmat. Tuhan ada dalam kita, Roh Kudus yang ada dalam kita itu akan memberi kita. Ketika kita memutuskan sesuatu, kita diberikan oleh Tuhan hikmat. Kenapa? Karena kita telah memperoleh hati yang bijaksana. Dari mana? Adalah ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan, itu akan nantiasa kita miliki, yaitu hati yang bijaksana. Karena itu, jadilah kita memiliki hati yang bijaksana. Kita harus siap sedia dalam segala hal, dalam segala waktu, situasi apapun, menghadapi krisis kehidupan, menghadapi persoalan rumah tangga, menghadapi keuangan yang sulit, menghadapi pergaulan yang rumit atau susah, atau orang-orang yang tidak seiman dengan kita memiliki hati yang bijaksana. Sehingga kita tetap berada di jalurnya Tuhan, tetap hidup di dalam kekudusan meskipun kita berada di dunia yang fana ini. Kemudian kita harus tetap bijaksana supaya apa? Supaya kita bisa menikmati suasana surga selama kita ada di dunia ini, sebelum kita menikmati surga sesungguhnya. Suasana surga itu harus kita nikmati di dalam dunia ini. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi memiliki hati yang bijaksana dan berjaga-jaga selalu, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan kita berdoa sejenak. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu, Engkau berbicara terus dalam hati kami masing-masing.
Firman-Mu menguatkan kami dalam segala hal hidup kami. Jadikan kami orang yang bijaksana. Jadikan kami orang-orang yang senantiasa berjaga-jaga setiap saat menghadapi apapun dalam hidup ini. Karena kami melakukannya bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami mau lebih mendalam lagi dalam Engkau Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan pagi hari ini. Haleluya Yesus Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sama-sama katakan dulu. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Maka Tuhan berfirman, Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu Tuhan, Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. mari kita angkat pujian ini, katakan Di altarnya, ku bawa hidup kami. ku bawa hidup. Amin Tuhan. Ku terima anugerahnya. Dia ampuni, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia Ubah hidupku, barui Tuhan, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita sujud di altarnya Tuhan. Sujud di altarnya, Ku bawa Tuhan, ku bawa hidupku, ku terima. Anugerahnya. Dia ampuni kami Dia Tuhan, ampuniku dan bebaskanku.
Oh, Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sekali lagi mari kita sujud di hadapan Tuhan. Di altarnya, ubah hidupku. Terima Tuhan. Yang bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui Tuhan hatiku. Katakan sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Pemulihan terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan di altarnya Tuhan, di altarnya. Katakan di altarnya Tuhan, haleluya. Di altarnya. Amin. Yes. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersatu hati untuk di dalam doa persembahan syukur kita. Terima kasih Bapa buat kasih dan kebaikan-Mu yang senantiasa melingkupi kami. Kami ada sebagai mana kami ada Tuhan, semua oleh karena kasih dan kebaikan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan setiap hari, setiap saat nyata dalam hidup kami. Amin. Tiba saatnya Tuhan kami akan membawa korban syukur kami di hadapan-Mu. Yang terbaik Bapa kami bawa di hadapan-Mu. Dan Kau berkenan Tuhan memberkatinya. Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Engkau kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami bawa korban syukur kami yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang siap untuk memberi persembahan pada pagi hari ini, bersama-sama kita katakan Amin. Amin. Hidup yang kupilih, hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, amin. Karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Katakan Kau sumber kuatku Tuhan. Amin. Yes, hanya Kau sumber kuat kami Tuhan.
Hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekeliling. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Sama-sama katakan. Karena kuasa-Mu, Amin. karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan Karena perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Karena Kau sumber kuat kami Tuhan. Kuatku. Biar musik memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan Allah kita sama-sama yuk. Come on. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Siap-siap gereja Tuhan. Kita mau naik lagi lebih bagi Tuhan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Amin. Kau sahabatku, berada di Katakan Kau sahabat kami Tuhan. Kau sahabatku, Yes. selama-lamanya. Kau sahabat Kau kami. sahabatku, Oh. berada di sisiku Yuk. selama-lamanya. Yeah. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Yeah. Amin. Haleluya. Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya undang kita semua untuk berdiri, untuk kita menutup ibadah kita sekaligus kita akan menerima berkat dari Tuhan. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan
daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan melihat kesetiaanmu, Tuhan melihat ketaatanmu. Untuk itu dengarkan apa yang Dia janjikan dan imankan itu berlaku di atas hidup saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Untuk itu mari kita lentang kedua tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dalam anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus yang akan memberkati dan menyertai kita semua sejak siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang berkati Tuhan, kita katakan amin.